sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Di sini Bapak ada beberapa pertanyaan yang saya ingin gali informasi dari Bapak. Yang pertama Bapak, mohon maaf jika saya mengganggu rutin Bapak. Ya, akan melakukan silakan Bapak. Dari Bapak, kita bisa mulai sekarang. Boleh, silakan. Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral ini, pemahaman saya selaku kepala sekolah penggerak ini, saya diperhadapkan dengan masalah yang mana masalah pertama itu dilema etika itu adalah dua-duanya itu menganggap diri benar, gitu ya. Kemudian bujukan moral itu satunya dianggap benar, satunya dianggap salah. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, memang ada banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Seperti tadi disampaikan tentang penerimaan peserta didik baru. Salah satunya saya di sekolah ini berkaitan juga dengan kami tidak mendapatkan dana BOS. Nah, itu juga ada kasus. Ada juga guru di sini, kita berbicara tentang kasus yang terjadi juga di sini adalah disiplin. Nah, dalam hal ini kehadiran Bapak dan Ibu guru. Nah, dari situ kita bisa memisahkan mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Nah, kalau berkaitan dengan dilema etika, salah satu contohnya tadi sudah disampaikan seperti Ibu kepada saya berkaitan dengan PPDB. Memang saya di SD Gimik 01 Kupang, kami mengalami kendala seperti itu. Tetapi saya sebagai pemimpin tidak mungkin saya melepaskan permasalahan itu begitu saja, tetapi saya harus berusaha untuk menyelesaikannya. Cara yang sederhana yang saya lakukan selama ini dengan orang tua adalah yang pertama, saya memanggil orang tua. Kemudian saya menyampaikan secara kekeluargaan. Kemudian saya menyampaikan kepada mereka tentang aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Contoh seperti saya di sekolah Gemit, yang menjadi salah satu contoh berikut itu adalah anak murid saya yang beragama Islam. Dia ke sekolah, dia memakai kerudung. Nah, itu saya sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa memaksakan, tidak bisa dengan serta-merta saya harus menegur dia. Tetapi saya masuk melalui orang tuanya. Saya memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa saya di sekolah tidak melarang, tetapi kita di sekolah juga memiliki aturan tersendiri. Itu berkaitan dengan dilema etika. Yang berikut itu adalah bujukan moral. Nah, bujukan moral ini biasanya terjadinya di disiplin. Saya di sini terjadinya disiplin. Ada guru yang menganggap diri bahwa itu benar, tetapi saya berbicara tentang aturan. Misalnya kita masuk sekolah jam 7.15, dia datang 7.16 atau dia datang 7.20. Dia dengan alasan bahwa saya datang jam 7.16, 7.20 karena ada hal yang saya harus selesaikan. Ya tidak bisa. Nah, itu yang terjadi di saya di sini, dan itu hal-hal sederhana yang masalah-masalah sederhana yang saya temui di sekolah. Nah, kira-kira begitu, Ibu. Luar biasa Bapak sebagai pemimpin punya ilmu yang bagus yang dibagikan kepada bawahan. Begini Bapak, yang kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar-benar sama dan mengandung nilai kebijakan. Iya. Ya, ini diperhadapkan seperti saya memakan buah si malakama, makan mati tidak makan pun mati. Tetapi sebagai seorang pemimpin saya harus mengambil keputusan. Nah, tentunya saya diperhadapkan dengan manusia. Nah, karena saya diperhadapkan dengan manusia, maka dua orang ini merasa diri bahwa mereka ini adalah ada di posisi yang sama-sama benar. Maka yang paling pertama, karena saya adalah sekolah Kristen, maka yang saya lakukan pertama itu adalah saya meminta mereka untuk mereka merendahkan diri dulu. Itu yang paling pertama. Mereka merendahkan diri dulu, mereka menyadari dulu apa yang sementara ini mereka lakukan. Kemudian dari situ saya sampaikan kepada mereka untuk bagaimana mereka harus membuka ruang maaf bagi sesama. Ketika ruang itu diberikan, maka tentunya teman-teman menyadari bahwa ada yang mungkin dia benar, ada yang kurang benar. Nah, bukan saya bilang tidak benar, kurang benar. Nah, itu yang saya lakukan di sekolah, supaya di antara kedua pihak itu jangan sampai saling bermusuhan gara-gara keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah. Nah, seperti itu. Berarti dalam menyelesaikan masalah yang
kawan-kawan itu merasa sama-sama benar, pertama Bapak meminta mereka berefleksi dulu. Ya. Ya. Tentunya refleksi itu kan dilakukan supaya mereka tahu. Karena kalau itu tidak dilakukan ya tentunya sama-sama tetap Sama-sama mempertahankan dia punya diri. kebenaran, ya. Luar biasa Bapak. Berikut Bapak yang kedua, prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya. Kalau berbicara tentang prosedur, tadi kan kita sudah jelaskan di depannya. Tentunya kalau kita diperhadapkan dengan persoalan seperti itu, maka kalau saya di sini ada Bapak Ibu guru yang usianya lebih dari saya, maka saya biasanya memberikan delegasi kepada mereka dulu untuk bagaimana mereka memberikan informasi ataupun masukan kepada saya dulu. Yang pertama, ketika saya diperhadapkan dengan persoalan seperti itu, saya tidak serta-merta saya langsung menyelesaikan, tetapi saya memanggil dulu orang tua yang ada di sekolah untuk memberikan masukan kepada saya. Kemudian saya juga menyampaikan apa yang saya pikirkan yang ada di saya punya benak untuk menyelesaikan persoalan itu. Sesudah itu baru saya selaku kepala sekolah saya mengambil keputusan sendiri untuk bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Jadi saya tidak bisa mengambil sebuah keputusan secara personal, tetapi banyak orang tua yang ada di sekolah ini, mereka sebagai orang tua tentunya pengalaman mereka jauh lebih dari saya. Nah, dari pengalaman itu yang kita sekilas tentang prosedurnya seperti itu sih. Ya. Bagus sekali Bapak, ternyata Bapak walaupun sebagai seorang pemimpin tapi masih punya hati rendah untuk berkolaborasi dengan sesama, kolaborasinya luar biasa Bapak. Yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik ini? Seperti yang tadi Bapak lakukan bahwa Bapak melakukan kolaborasi, Ya. apakah ada yang lebih efektif lagi seperti itu? Kalau yang lebih efektif itu adalah refleksi dulu. Oh ya, betul sekali. Itu yang sangat ampuh. Karena dari situ, karena saya sekolah Kristen, maka mereka refleksikan diri dulu, kemudian saya memberikan mereka untuk mereka merenung pencipta mereka dulu. Di sini supaya mereka sadar bahwa kehadiran mereka di sini bukan untuk mementingkan diri mereka, tetapi kehadiran mereka di satuan pendidikan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang paling efektif. Amin, amin. Ternyata ini hari kita dapat banyak dari Bapak. Ya baik Bapak, yang lanjut itu dalam menyelesaikan kasus dilema etik, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau Bapak menjadwalkan dan mengambil waktu untuk berefleksi baru menyelesaikannya? Baik. Kalau misalnya permasalahan itu terjadi di hari ini dan saya tidak ada di tempat, maka tentunya saya tidak bisa menyelesaikan di tempat. Tetapi kalau permasalahan itu ada hari ini dan saya ada di tempat, maka tadi saya sampaikan yang pertama adalah saya memanggil orang tua yang ada di sekolah dulu. Saya berikan pendapat, mereka memberikan pendapat kepada saya dulu, baru saya melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Sesuai dengan situasi dan Situasi kondisi. ya, seperti itu. Sekali Bapak. Yang berikut ya Bapak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus etika ini? Ya, faktor budaya yang di sini yang saya bangun di sini, karena yang kita tahu bersama bahwa orang NTT dia hidup berbudaya, dan kalau budaya itu saya terapkan maka tentunya ada hal-hal yang sangat rumit pun kita bisa selesaikan. Tetapi selain budaya itu yang paling utama tadi adalah faktor keagamaannya yang kita utamakan, karena kami di sini berlandaskan Alkitab. Kami melakukan semua itu sesuai dengan Alkitab seperti itu. Terima kasih Bapak. Yang terakhir adalah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini? Sederhana saja, hendaklah engkau menghargai sesamamu. Ketika itu dilakukan maka tentunya ada hal baik yang teman-teman yang lain lakukan. Mungkin itu saja. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak. Baik, Ternyata terima hari kasih. ini saya mendapatkan informasi yang luar biasa dari Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Pengambilan keputusan
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oke, baik ya. Jadi yang saya lakukan itu tentunya pertama saya harus mengidentifikasi dulu masalah dilema etika tersebut. Ya. Saya mengumpulkan data-data, tentunya datanya itu harus fakta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya membuat daftar. Ya. Setelah saya menemukan, oh datanya seperti ini, oh faktanya seperti ini, saya membuat dalam sebuah catatan kecil yang berupa daftar saya sebagai pegangan buat saya. Ya. Yang berikut, setelah saya memperoleh data-data tersebut, saya mengecek apakah harus melibatkan pemangku kepentingan atau tidak. Ya, pemangku kepentingan di sini tentunya banyak ya. Saya punya kedua wakasek saya di sekolah ini, terus ada guru-guru senior saya, ya, kemudian guru pegawai saya di dalamnya, ataukah juga komite sekolah, ataukah juga orang tua, dan bahkan bisa juga siswa di dalamnya. Ya. Kemudian dari sudah ketiga hal tersebut, saya melakukan opsi pemilihan dari setiap masalah-masalah itu, kira-kira kasus dilema etika itu strategi opsi yang paling aman itu yang mana, yang paling terbaik itu mana. Setelah saya mendapatkan opsi yang terbaik itu, Ibu Cantik, sudah saya penerapan sudah untuk menyelesaikan masalah dilema etika tersebut. Luar biasa Mama, berarti cara Mama menyelesaikan masalah dilema etika ini, Mama mengidentifikasi duluan. Benar. Setelah mengidentifikasi, Mama berkolaborasi dengan Betul. teman-teman. Setelah itu baru Mama memilih opsi mana yang tepat. Luar biasa Mama. Oke, baik Mama. Yang berikut itu Mama, saya perlu mengambil informasi dari Mama. Bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan yang sama-sama benar. Ya, yang sama-sama benar ya. Tidak terlepas dengan pertanyaan yang pertama. Tetap saya mengikuti alur atau langkah tahapan yang pertama, yang tadi di soal yang pertama itu. Tetapi dalam hal ini, kalau benar-benar ada yang benar dan ada yang salah, tentu saya akan memegang teguh aturan. Ya. Aturan tetap ditegakkan. Gitu. Walaupun saya tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan. Minta maaf ya, dalam nilai dilema etika yang saya pernah ajar ke guru penggerak di angkatan 7 itu, yaitu lebih tekankan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam hal ini dua hal yang perlu saya utamakan, yaitu kalau salah, kalau benar, berarti tegakkan aturan hukum yang berlaku. Itu saja. Berarti dalam memutuskan sebuah masalah, Mama mengutamakan berpegang teguh pada aturan. Iya. Tetapi tidak terlepas nilai-nilai kebajikan. Yang berikut Mama, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Oke ya. Jadi langkah-langkah itu tidak beda-beda tipis dengan yang tadi ya, yang di atas itu, tapi mungkin lebih dispesifikkan saja ya. Yang pertama tentunya sekali lagi menentukan penyebab masalah dulu ya, gitu. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu masalah, pasti kita harus cari akar masalahnya. Setelah menemukan akar masalahnya, baru kita menentukan lagi, oh siapa yang terlibat, apakah guru kelas 1, guru kelas 5 atau 6, ataukah pegawai yang melakukan masalah tersebut ya. Kemudian saya mengadakan diskusi untuk bertukar pikiran. Di sini saya berkolaborasi seperti yang Ibu katakan tadi, adalah saya punya kedua kaset guru-guru senior yang bisa kami bertukar pikiran, bekerja sama, kolaborasi di dalam tentunya mencari opsi-opsi terbaik. Kemudian dari berdiskusi, tentunya saya harus membuat beberapa solusi keputusan ya, yang tentunya kita harus menimbang dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa dari satu sudut pandang saja, itu harus diperhatikan. Dan yang paling terakhir, setelah semua itu terjadi, ya pengambilan keputusan sudah yang terbaik. Ya,
dari opsi-opsi yang ada. Baik, Mama. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Mama tuh punya hati yang rendah, bisa Iya. berkolaborasi luar biasa. Iya, benar. Pemimpin yang luar biasa. Baik, Mama. Hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap efektif dalam pengambilan keputusan, seperti yang tadi Mama sudah berkolaborasi, sudah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang paling efektif buat Mama itu yang mana yang Mama anggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah? Yang saya menganggap paling efektif itu ya mungkin keputusan-keputusan yang artinya membutuhkan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Kalau menurut saya ya, itu yang paling efektif. Sehingga kita tidak salah melangkah. Itu yang paling efektif kalau menurut saya. Ya. Ya. Mama, kalau dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Iya. apakah Mama langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau Mama menjadwalkan untuk berpikir terlebih dahulu? Oke, baik, ini yang menarik ya. 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 Jadi Tuhan tuh kasih kita hikmah. Ya. Saya selalu mengutamakan Tuhan. Yang pertama saya lakukan itu berdoa dulu. Ya. Ketika saya tahu ada masalah ibu, mau masalah kecil, mau masalah besar, pasti saya bilang Tuhan tolong saya. Karena saya juga usia cukup muda, gitu. Banyak guru-guru senior di sini yang usianya lebih tinggi. Itu harus saya perhatikan dulu. Kemudian saya lihat dulu kategori masalahnya ini. Kan masalah ini kan ada beberapa kategori, ada beberapa tipe. Ada masalah yang ringan, sedang, dan berat. Kalau masalah ringan dan sedang, saya kategorikan satu kelompok. Nah itu saya bisa langsung selesaikan. Ya. Tentunya sekali lagi harus mempertimbangkan dari nilai-nilai kebajikan sehingga keputusan itu tidak merugikan banyak pihak. Ya. Kemudian yang kategori kedua adalah masalah yang besar. Masalah besar ini tidak bisa kita ambil keputusan langsung di tempat. Seperti yang pertanyaan ibu adalah kita harus jadwalkan dulu, gitu. Di dalam menjadwalkan tentunya kita harus yang seperti di pertanyaan yang pertama, mengidentifikasi, mencari tahu akar masalah, cari tahu solusi yang terbaik, berdiskusi dengan pemangku kepentingan, kemudian baru menyelesaikan. Karena berat. Kalau berat kita tidak bisa langsung seperti silakan duduk, kamu saya pecat, tidak bisa begitu, tidak bisa. Dilema etika itu ada di situ. Makanya harus kategorikan dulu. Kita kepala sekolah tidak bisa langsung sama ratakan masalah. Iya. Itulah letak seorang pemimpin. Iya. Beda dengan yang bawah seperti itu ya. Iya. Mama di situ letaknya. Iya. Oke, Mama. Begini Mama, iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Mama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut etika dan moral ini? Oke, baik. Faktor ya, yang mempermudah dilema etika. Kalau mau bicara ini agak sedikit spiritual, tapi faktor utama saya yaitu Tuhan saya ya, yang saya yakini karena kepercayaan saya seperti itu ya. Karena kita duduk di jabatan ini tidak bisa pakai kekuatan manusia gitu, hanya dengan kekuatan Tuhan. Nah, saya selalu mengandalkan Tuhan yang pertama. Nah, itu faktor yang sangat-sangat membuat saya bisa menyelesaikan setiap masalah ya. Kalau faktor kedua ya tentu yang ada di dunia ini gitu ya. Ya, stakeholder ya yang terlibat di dalamnya tentunya, kemudian warga sekolah ya, wali murid ya, wali murid juga bisa kita libatkan, dan mungkin ada pihak-pihak terkait lainnya yang bisa kita ajak kolaborasi ya. Luar biasa Mama Ya. Saya banyak belajar dari Mama hari ini bagaimana menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Amin. Yang terakhir Mama, dari semua hal yang sudah Mama sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Mama ambil atau Mama petik dari pengalaman yang sudah Mama lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Baik. Menurut saya ada tiga pelajaran utama ya. Yang pertama, sekali lagi libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan ya. Karena hanya Tuhan yang memberi kita hikmat ya.
manusia punya kekuatan terbatas, tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa, dan itu sudah saya alami dan buktikan. Hanya dengan doa saja dan kekuatan daripada Tuhan kita bisa menyelesaikan masalah terberat sekalipun. Karena sejak saya sampai di ini sekolah, saya langsung menemui masalah yang berat. Tidak perlu saya detailkan, tetapi ini sedikit kesaksian. Kalau saya tidak meminta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, maka hancurlah saya. Begitu. Ya, itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan nilai-nilai, sekali lagi sesuai dengan nilai etika kah, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kah, ya. Kemudian yang terakhir nilai-nilai kebajikan, itu yang paling utama. Dan yang terakhir adalah setiap keputusan juga kita harus memperhatikan semuanya harus berpihak dan berdampak positif bagi murid kita, karena mereka adalah titipan Tuhan bagi kita. Oke, itu tiga hal pelajaran pertama yang saya ambil. Mama, saya merasa lega, sangat senang Iya. bisa mendapatkan informasi banyak dari Mama. Sama-sama. Kiranya Tuhan Baik. menolong Mama dalam Baik, semoga menjadi berkat dan sukses untuk Ibu di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Oke, sukses ya. Salam dan bahagia. Amin. Ya.